Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mucrapit Budiana dengan NIM 1040425000076 dari jurusan S1 Administrasi Bisnis kelas AB 4902. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar proyek satu dari mata kuliah Aplikasi Komputer dan Pemrograman dengan dosen yaitu Bapak Urukul Nadib Zaki. Berikut cara pengerjaannya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pengerjaannya, kita harus mendownload dulu database dan juga dataset yang sudah terlampir di LMS. Dan di sini saya sudah download. Maka dari itu langsung saja kita buka mulai dari pengerjaan yang pertama yaitu ada di eh, template fungsi if ataupun penggunaan if. Ya, di sini sudah ada template-nya dan step yang harus kita lakukan adalah mengupload data self data yang sudah di-download. Oke, kita upload dulu datanya. Oke, data sudah terupload, namun masih ada beberapa yang kosong. Kita copy dulu dan kita masukkan ke template data yang sudah disediakan. Oke, agar semuanya terbawa, jadi kita harus menggeser dulu tabelnya sampai dengan kolom W. Oke, kita geser dulu sampai kolom W, biar semua terbawa. Setelah semuanya terbawa, kita lanjut dengan langkah yang pertama yaitu mengisi kolom N dengan NIM kita. Oke, setelah sudah, kita gunakan numbering untuk agar terlihat semua. Oke, lalu kita copy ke 1000. Lalu kita mengisi kolom O dengan factor NIM, yang dimana kita akan mengambil 3 digit terakhir dan dibagi 100. Jadi kita menggunakan rumus dengan value, dan karena kita mengambil 3 angka paling kanan, jadi kita memakai right. Lalu kita masukkan kolom NIM-nya, lalu kita tutup, dan kita bagi 100. Oke, lalu kita seperti biasa kita copy ke 1000 kolom lainnya. Yang kedua untuk performance score, di sini kita akan mengalihkan sales amount dengan faktor NIM. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan sales amount dikali dengan faktor NIM. Dan kita copy ke 1000 kolom lainnya. Lalu untuk langkah berikutnya kita cek dulu. Ya, untuk kategori performa di sini kita ada 3 bagian, ada excellent, good, average. Lalu langsung saja kita masukkan. Jadi kita menggunakan rumus if. Lalu kita masukkan, karena tadi ada 3, yang paling besar itu 5000. Jadi ruang bersama lebih besar sama dengan 5000. Itu koma sama dengan excellent. Lalu yang kedua kita memakai if lagi, kita masukkan lagi sih performan kategori skornya lebih besar sama dengan 3000, itu sama dengan good. Dan yang terakhir itu ada lebih besar sama dengan 1500, itu sama dengan
Apa tadi saya lupa. Average dan below average. Seperti ini ada average, lalu below average, dan kita tutup. Ya, maaf tadi kurang. Untuk profit per unit ini kita tinggal ngurangin unit price dengan unit cost. Jadi langsung aja kita unit price strip unit cost. Langsung kita copy ke 1000 kolom lainnya. Nah, untuk total profit itu kita tinggal kalikan saja profit per unitnya dengan quantity sold. Jadi profit per unit kita kalikan dengan quantity sold. Lalu kita copy ke 1000 kolom lainnya. Nah, di sini untuk kolom profit kategori balik lagi ada tiga ya, ada 1500 dan selain itu low profit. Jadi kita langsung saja dengan if total profit lebih besar sama dengan 1000, itu berarti high profit. Lalu untuk lebih besar sama dengan 500, itu medium profit. Dan untuk lainnya itu tadi berarti langsung saja low profit. Jangan lupa ditutup. Oke, ya kita copy langsung ke 1000 kolom lainnya. Lanjut kita ke pengerjaan kolom U, ada diskon kategori di sini ada 4 ya. Jadi ada 0,15 atau 15% itu high diskon, 5% itu medium diskon, dan 0 itu low diskon ataupun no diskon. Jadi langsung saja kita if sama dengan kita cari diskon. Nah, ini diskon. If sama dengan diskon lebih besar lebih besar sama dengan 0,15, itu itu apa ya? Oh, high diskon. Maaf. Berarti ini itu sama dengan high diskon. Lalu yang kedua itu, ada kesalahan, salah pencet. Balik lagi kita ke diskon. Ya, diskon lebih besar sama dengan 0,5 ataupun 5%, itu sama dengan medium diskon. Lalu yang terakhir, if diskon lebih besar sama dengan 0, itu low diskon ataupun bisa dengan no diskon. Ya, kita copy langsung ke 1000 rumusnya, 1000 selnya. Lalu untuk kolom V itu sales priority. Ada 4, di sini ada priority A, B, C, D. Dan kita mulai dari yang A, di sini kita memakai rumus if and karena ada elektronik dan quantity lebih besar sama dengan 30 dan online. Langsung saja kita masukkan rumusnya. If and tadi dimulai dengan produk kategori. Sini produk kategori sama dengan elektronik.
dan elektronik dan quantity sold. Quantity sold-nya itu ada di elektronik and quantity dan online. Quantity sold-nya lebih besar sama dengan 30, untuk sales channelnya itu sama dengan sales online tertutup, sama dengan priority A. Lalu untuk priority B-nya di sini furnitur atau elektronik dan quantity. Berarti ini memakai rumus if and dan or. Kita masukkan dulu produk kategorinya. Yang pertama itu furnitur. Lalu kita gunakan lagi produk kategori untuk elektronik. Tertutup. Kita masukkan lagi yaitu produk kategori elektronik kuantitinya 20. Lalu quantity sold-nya 120 untuk itu priority B. Ya, lanjut untuk priority C itu ada online atau quantity 15. Jadi kita memakai if dan or. Kita masukkan online retailnya di sini sales channelnya sama dengan online itu, lalu quantity sold-nya itu ada di 15, jadi 15 tertutup. Itu masuk ke priority C atau priority D. Ya, langsung kita copy saja rumusnya. 1000 lainnya, dan yang terakhir untuk kolom bonus amount itu kita lihat dulu perintahnya. Nah, di sini ada menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, ada 6 kategori, jadi kita akan memasukkan 6 rumus. Jadi seperti biasa, di sini kita menggunakan if and kategori performance excellent dan customer returning high profit. Kategori performance, nah kategori performance-nya itu excellent, lalu excellent dan customer type-nya itu returning customer type. Returning, lalu untuk quantity sold-nya, lalu untuk profit kategori dia memakai high profit.
Oke, tutup. Di sini kita nah sales bond. Oh, lalu ini sales amount bagi tadi berapa persen? Di 15 berarti 0,15. Ya, ini rumus yang pertama sudah selesai. Lalu untuk 10 persennya itu ada excellent dan customer type-nya new customer. Di sini kita menggunakan if dan and. Lalu excellent itu berarti price dengan excellent. Untuk customer type-nya itu new customer. New customer. Lalu kita kalikan dengan sales amount di 10%. Ya, untuk yang 8% itu ada di kategori performance, good atau excellent, dan payment method, cash payment. Berarti ini ada good, excellent, dan payment method, cash payment. Berarti kita memakai seperti biasa, if dan and. Kita masukkan dulu ini kategori performance-nya itu tadi ada good. Lalu kita masukkan kembali di performance-nya itu sama dengan excellent. Lalu untuk payment metodenya cash payment. Lalu sales amount-nya dari 8%. Ya. Lalu untuk berikutnya ada di 6%, itu ada kategori performance, good and profit, kategorinya high profit. Nanti kita pakai rumus lagi, if and kategori performance itu ada dari good and high profit. Good, high profit itu ada di profit kategori. High profit itu ada di 0,06% kalian.
Lalu untuk yang terakhir, tentu ada 3%, ada if average itu berarti 3%, dan below average 1%. If average itu if average itu 3%. Ini if kategori performance-nya itu average dapat 3%. Dan yang terakhir itu ada if yang below average itu dapat 1%. Ini ada yang salah. Ya, ya. Oke, tugas bagian satu sudah selesai. Tugas bagian satu sudah selesai semua. Berikut cara pengerjaan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, setelah bagian satu tadi selesai, kita lanjut ke bagian dua. Sini kita buka dulu dokumennya. Tadi udah. Oke, setelah tadi bagian satu kita sudah selesai, kita lanjut ke bagian dua. Di sini kita buka dulu template VLOOKUP HLOOKUP-nya. Nah, di sini kita mulai dari mengisi kolom nama, NIM, dan kelas. Kita number biar semua terlihat. Oke, lanjut kita ke pengisian. Karena di sini kita butuh dua angka di belakang dari paling kiri, jadi kita gunakan rumus VLOOKUP. Karena kita mengambil paling kiri, jadi dari kiri. Lalu kita masukkan kolomnya A2, dan di sini kita ambil dua huruf, lalu kita kunci database-nya, dan kita mengambil kolom kolom tabel nomor 2, jadi kita 2. Ya, setelah itu kita samakan rumusnya dengan 1000 kolom lainnya. Selanjutnya untuk produk, di sini kita gunakan rumus VLOOKUP mid, karena kita mengambil tengah-tengah, tiga huruf dari kanan dari kiri, jadi kita ambil tengah. Ini kita masukkan kodenya, sel kolomnya. Lalu karena kita mengambil tengah, jadi koma tiga, koma tiga. Tiga huruf kanan, tiga huruf kiri. Setelah itu kita kunci tabelnya, karena kita di sini dengan mahasiswa dengan NIM genap. Kunci, karena kita mau ngambil kolom tabel nomor 2, jadi kita koma 2. Ya, lalu kita samakan dengan 1000 sel lainnya.
Untuk segmen, di sini kita eh, menggunakan nomor paling kanan, satu nomor paling kanan. Jadi rumusnya kita menggunakan VLOOKUP, right? Nah, masukkan kolomnya. Nah, kita mengambil satu huruf, jadi di sini koma satu. Lalu setelah itu kita kunci tabel segmennya. Nah, kita mengambil kolom tabel nomor 2 jadi koma 2. Ya, lalu kita samakan dengan 1000 lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengisi harga barang masih menggunakan rumus VLOOKUP. Karena kita akan mengambil tengahnya, jadi kita mid. Kita masukkan kodenya A2. Nah, kita mengambil tengah, jadi 3 huruf dari kiri, 3 huruf dari kanan. Nah, itu kita kunci si tabel database-nya. Karena kita mau menggunakan kolom tabel yang 3, jadi sini koma 3. Dan muncullah harga barang. Agar lebih rapi, kita tambahkan rupiahnya. Ya, lalu kita samakan dengan 1000 yang lainnya. Setelah itu kita mengisi kolom penjualan. Kita tinggal mengalihkan jumlah barang dan harga barang. Jadi di sini kita gunakan rumus perkalian saja. Hanya jumlah barang dikali dengan harga barang, lalu dikali dengan 1/6% karena ujung NIM saya adalah 6. Ya, kita samakan dengan 1000 lainnya. Oke, selanjutnya kita bikin sheet baru untuk mengupload data dari employee data. Kita upload dulu datanya. Oke, setelah datanya sudah terupload, di sini kita kembali ke perintah. Sesuaikan dengan perintah, pada kolom departemen hanya munculkan data research and development, Empiron satisfaction hanya munculkan data satu, dan job satisfaction hanya munculkan data satu. Jadi kita langsung saja sesuaikan. Pada departemen kita hanya memilih R&D, lalu Empiron kita hanya menampilkan data satu, dan yang terakhir job certification-nya hanya munculkan data satu. Oke, setelah semuanya sudah sesuai, kita copy all dan kita buat sheet baru, tempel di sini, dan kita beri nama sesuai dengan perintahnya, yaitu R&D Low Satisfaction. Oke, setelah itu kita balik lagi ke employee data, kita kembalikan lagi ke setelan awal. Jadi kita mengubah job certification, kita kembalikan lagi juga Empiron satisfaction-nya kita ubah lagi ke awal. Yang terakhir departemen kita kembalikan lagi. Kita lanjut ke perintah kedua. Departemen hanya munculkan data sales, job role hanya munculkan data sales representatif, dan filter kolom age-nya hanya munculkan umur yang kurang dari 30 tahun. Berarti di sini departemennya hanya data sales,
Lalu job role-nya hanya sales representatif, dan kita setting age-nya hanya yang umurnya di bawah 30 tahun. Oke, setelah semuanya sudah sesuai perintah, kita copy all lagi, kita buat sheet baru dan kita tempel di sini, dan kita beri nama Onset Kampus. Ya. Oke, jika semuanya sudah, maka tugas bagian 2 sudah selesai. Kita lanjut ke tugas bagian 3. Oke, setelah bagian 2 selesai, kita lanjut ke bagian 3. Di sini ya, kita diperintahkan untuk mencari data di bidang manajemen bisnis. Kita ambil dari www.kaggle.com dan kita sudah mendapatkan datanya. Jadi kita langsung saja buat pivot table dan pivot chartnya. Pertama-tama kita insert data dulu dari database yang sudah kita dapat. Oke, di sini kita menggunakan retail data cell. Oke, setelah kita upload, kita langsung saja untuk buat pivot table-nya. Kita gunakan sheet baru, dan di sini kita akan menunjukkan tanggal, transaksi ID, lalu pada produk kategori, quantity, dan juga price per unit. Nah, setelah itu kita juga membuat report chartnya. Nah, ya, kita rapikan, dan di sini kita bisa mengetahui bahwa penjualan terbanyak ada pada tahun 2023 dengan menyentuh harga 500.000, dan juga untuk terendah ini ada pada 2024 hanya 4 yang terjual, dan pada 2023 juga di sini sempat menyentuh harga 2.000. Jadi sekian tugas bagian 3, dan ini menjadi akhir dari tugas proyek 1 aplikasi komputer dan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.